Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kembali sejarah dan biografi tokoh agama di Jawa Timur tentunya. Salah satunya yaitu Sunan Ampel. Asal-usul Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan anak dari pasangan Ibrahim Asmarakandi atau Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandraulan. Awalnya ayah dari Sunan Ampel ditugaskan oleh kerajaan Turki untuk menyebarkan agama Islam ke Asia. Kemudian beliau sampai ke negara Campa untuk menjelaskan tugasnya untuk menciarkan agama Islam. Hal tersebut dilakukan agar agama Islam dapat diterima. Kemudian beliau menikahi Dewi Chandraulan yang merupakan putri Raja Campa Prabu Shigawarman. Kemudian dari pernikahan itu terlahir seorang Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Lahir pada 1401 Masehi di Campa. Menurut sejarah, beliau dipanggil dengan sebutan Raden Rahmat ketika beliau berpindah ke daerah Jawa Timur. Banyak pendapat mengenai tempat lahirnya sang sunan. Masyarakat mengira bahwa nama Ampel diberikan dengan alasan beliau tinggal lama di daerah Ameldenta. Pada saat ini daerah tersebut berada di daerah Wonokromo, kota Surabaya. Kisah Sunan Ampel. Kisah tentang Sunan Ampel sudah banyak tercatat dalam naskah atau cerita-cerita kuno yang bahkan sudah diterjemahkan sehingga lebih memudahkan kita untuk mengetahuinya. Jika dilihat dari naskah-naskah kuno menyebut bahwa Sunan Ampel memiliki kelebihan yang disebut dengan karomah. Sehingga dengan kejadian tersebut, para santri terkejut karena hadirnya kembali Mbah Soleh. Bahkan suatu ketika Sunan Ampel terus mengulangi ucapannya hingga sebanyak 9 kali. Agar Mbah Soleh hadir di masjid yang didirikan pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1430 Masehi. Sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu ulama besar yang ada di Indonesia dan sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Perjalanan yang ditempuh oleh Sunan Ampel sangatlah tidak mudah. Ia harus melewati perjalanan menuju Trowulan, ibu kota Majapahit, dan beliau harus singgah di Palembang dan Tuban terlebih dahulu. Kemudian tidak berhenti di situ, beliau singgah untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Metode dakwah yang dipakai Sunan Ampel. Metode dakwah yang dinilai dapat membantu memudahkan masyarakat dapat menerimanya adalah melakukan pembaruan dan juga pendekatan intelektual dengan diskusi secara kritis dan cerdas di dalamnya. Adapun beberapa fakta dari Sunan Ampel diantaranya adalah yaitu ajaran Moh Limo oleh Sunan Ampel. Ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel adalah beliau mengajarkan Moh Limo. Asal kata dari Moh Limo berasal dari bahasa Jawa yaitu moh yang artinya tidak dan limo yang artinya 5. Sehingga Moh Limo adalah tidak melakukan 5 hal atau 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun isi Moh Limo itu sendiri yaitu moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, dan moh maling. Ajaran Moh Limo tersebut disambut dengan baik oleh Prabu Brawijaya, bahkan dia menganggap ajaran agama Islam adalah yang mulia. Yang berikutnya adalah sumur bersejarah. Di sekitar komplek Masjid
Ampel terdapat sumur bersejarah yang dipercayai bahwa dalam sumur tersebut terdapat air yang menyerupai air Zam-Zam di Mekah, yang memiliki banyak khasiatnya. 3. Lokasi makam berada dekat dengan masjid tertua ketiga. Pada tahun 1481, Sunan Ampel diperkirakan meninggal dunia di Demak, kemudian dimakamkan di sebelah barat masjid tertua ketiga di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 1421 di dalam wilayah kerajaan Majapahit. Itulah singkat sejarah perjalanan Sunan Ampel berdakwah di daerah Jawa Timur yang menjadikan beliau saat ini menjadi salah satu ulama besar yang sangat bersejarah yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.